Episode 52. Perasaan ini. Puff Kenzo. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus aku urus. Semenjak Mira melahirkan, Tuan Kevin memang jarang sekali masuk kantor karena selalu menjaga Mira. Aku ikut merasa senang ketika mengetahui Mira melahirkan dengan keadaan yang sehat. Hingga rasanya aku ikut menjenguknya kala itu. Tetapi rasanya sudah tidak ada lagi yang aku harapkan. Antusias menjadi seorang ayah juga sebentar lagi akan kurasakan. Lindsay, wanita itu yang telah mengandung anakku. Ingin rasanya bisa selalu menemaninya di kala pemeriksaan kehamilan atau setiap saat berada di sampingnya. Tetapi entah kenapa aku masih merasa malu untuk berkata jujur dengan Lindsay bahwa aku begitu merindukannya. Entah perasaan apa yang aku rasakan ini. Hanya saja pada waktu malam itu aku tidur sambil memeluknya, membelai perutnya yang sudah semakin besar. Di mana calon anakku berada di dalam sana. Hati ini rasanya sungguh bahagia. Ada sebuah rasa yang tak bisa kujabarkan. Suara pintu diketuk. Masuk. Aku melihat Jennifer masuk ke dalam ruanganku dengan senyumnya yang menggembang. Siang Ken, hari ini aku akan mentraktirmu makan siang. Ucap wanita itu. Tidak usah Jen, aku masih banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Jawabku. Ayolah Ken, untuk hari ini saja aku mentraktirmu, karena hari ini adalah hari ulang tahunku. Please. Ucap Jennifer memohon. Sebenarnya aku sangat malas untuk makan di luar, tetapi melihat sahabatku yang menggunakan puppy ice-nya itu, aku menjadi tidak tega. Baiklah, tapi untuk kali ini saja. Jawabku menerima ajakan makan siang Jennifer. Sebenarnya setelah malam di mana kita hampir melakukan itu, aku berusaha untuk menghindarinya. Rasanya aku sudah tidak punya harga diri sebagai seorang pria. Kukira Jennifer juga akan marah padaku karena aku meninggalkan dia yang sudah siap bermain denganku malam itu. Tetapi ternyata aku salah. Jennifer tidak marah. Bahkan sikap Jennifer terlihat masih biasa saja dan juga semakin perhatian. Membuatku menjadi merasa tidak enak. Akhirnya kami memutuskan untuk makan siang di restoran yang berada di sebuah mall. Jennifer ingin membeli sesuatu terlebih dahulu. Lihat gaun ini Ken, bagus tidak? Ucap Jennifer memperlihatkan sebuah gaun biru selutut. Bagus. Jawabku singkat. Baiklah, aku akan membeli ini saja. Ucap wanita itu dan dia langsung menuju ke kasir. Aku tidak mengikutinya, karena memang aku tidak akan membayarkan bajunya. Dia yang ingin beli baju sendiri. Biarlah semua orang menganggapku pelit. Tetapi memang bukan aku yang menginginkan itu. Aku melihat seluruh pakaian perempuan yang ada di toko itu. Mataku menuju ke sebuah dress cantik berwarna abu-abu. Entah kenapa, tiba-tiba aku memikirkan Lindsay. Bayangan dia memakai dress itu pasti sangat cantik. Lalu aku pun memberanikan diri untuk meminta salah satu pegawai toko itu untuk membungkus dress itu. Apakah kamu membeli gaun Ken? Tanya Jennifer padaku pada saat kami keluar dari toko pakaian tersebut. Jawabku. Apakah itu untukku? Aku menaikkan sebelah alisku ketika mendengar ucapan Jennifer. Aku hanya bercanda Ken. Maaf. Ucapnya tergelak. Aku hanya diam tidak menanggapi ucapannya. Ayo kita makan di restoran itu saja. Ucapnya menunjuk sebuah restoran di depan kami. Baiklah, ayo. Kami pun memasuki restoran itu.
Tiba-tiba Jennifer memekik dan menarik lenganku. "Ada apa, Jen?" tanyaku melihat ke arah high heels Jennifer. "Sepertinya heelsnya akan patah, Ken. Aduh, bagaimana ini?" ucapnya panik. Entah kenapa aku merasa dia begitu konyol saat melihat heels Jennifer yang akan patah itu. "Ken, bantu aku berjalan. Biar nanti aku buang saja high heels tidak berguna ini. Bikin malu saja." Gerutu Jennifer membuatku tergelak. Dasar aneh-aneh saja wanita satu ini. Kemudian aku membantu Jennifer berjalan dengan menggandengnya. Dia berusaha menyeimbangkan langkahnya, padahal aku tahu kondisi heelsnya sudah hampir patah. Kami pun mencari tempat duduk yang dekat dengan pintu keluar. Aku menahan tawa dari tadi saat Jennifer menggerutu menyumpahi sepatunya itu. "Hahaha, untuk apa sumpah serapahmu itu, Jen? Sepatunya tidak bersalah, tapi mungkin kamunya yang terlalu berat, jadi heelsnya itu tidak bisa menopang tubuhmu," ucapku tergelak. Saat kami memesan makanan, aku seperti melihat seseorang yang sangat familiar. Dua wanita yang juga sedang makan di restoran itu. Jantungku berdegup kencang. "Lindsay," gumamku. Ya, aku tahu betul kalau itu Lindsay dan Ines. Mereka berdua memang sedang menyamar, tetapi aku masih bisa tetap mengenalinya. Tiba-tiba jantung ini berdebar kencang saat mata kami bertemu. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman saat ditatap seperti itu. Aku merasa seperti sudah ketahuan selingkuh oleh istri sendiri. Dengan berani aku berdiri dan melangkah menuju meja Lindsay dan Ines. "Ken, mau kemana?" seru Jennifer menghentikan langkahku. "Mau menemui seseorang," jawabku singkat. Aku melihat Lindsay yang salah tingkah ketika aku berjalan ke arahnya. Aku pun tersenyum ketika dia berusaha menyembunyikan wajahnya dengan memainkan ponsel Ines. Ya, Lindsay memang tidak aku beri ponsel. Aku hanya ingin dia fokus dengan kehamilannya dan tidak akan terganggu dengan berita di luar sana dari gadget manapun. "Hei, kalian berdua makan di sini juga." Aku menyapa Lindsay dan Ines yang sudah ketahuan bahwa mereka keluar dari villa. Tuan Kenzo," jawab Ines menampilkan sederet gigi putihnya. Lindsay hanya diam saja, tidak berani menatapku. Entah apa yang dia rasakan saat ini. Sepertinya acara makan siangnya telah aku ganggu. Jadi dia merasa kesal mungkin. Entahlah. "Ken, siapa mereka?" Tiba-tiba Jennifer menghampiriku dan menggandeng lenganku erat. Jujur, aku merasa sedikit risih dengan kelakuan wanita ini. "Lindsay, perkenalkan, dia Jennifer, sahabatku dan rekan kerjaku di kantor." Entah kenapa aku malah memperkenalkan Jennifer pada Lindsay, seakan memberitahunya bahwa aku dan Jen hanya sebatas sahabat. Oh Tuhan, kenapa aku merasa terpergok seperti ini? Ingin Lindsay tidak salah paham dengan hubunganku dan Jennifer. Tapi seketika aku merasa bahagia ketika melihat senyum yang mengembang di bibir wanita yang telah mengandung darah dagingku itu. Aku menghela nafas lega, seakan merasa bahwa kekasihku tidak salah paham denganku. Apa? Kekasih? Hei Tuhan, Lindsay bukan kasihku. Dia hanya wanita yang rela menyerahkan rahimnya untuk kehidupan anakku. "Hai, aku Jennifer, sahabat Ken. Tapi sebentar lagi kami akan menjadi sepasang kekasih." Telingaku bagai disambar petir ketika mendengar Jennifer mengatakan itu. Bersambung.